Mari kita mengucapkan terima kasih kepada song ministry kita. Wah, ini suara saya bisa hilang ini. Ya, satu sukacita saya bisa berdiri di sini dan bisa berbagi firman Tuhan. Semoga suara saya bisa saya selesaikan khotbah saya sampai selesai. Oke, betul-betul satu sukacita. Kita bisa beribadah bersama-sama, bisa punya waktu, terutama bisa dengan firman Tuhan, memuji, membesarkan nama Tuhan. Saya selalu menikmati ya, song ministry kita bertumbuh dengan luar biasa. Cara mereka bernyanyi. Tadi saya sempat tergoda untuk diminta untuk memimpin lagu tadi. Minggu lalu kan Pendeta Robert berkhotbah, dan kemudian minggu ini memimpin lagu. Saya tergoda untuk memimpin lagu, welcome, pimpin lagu, berdoa, komuni, dan closing. Saya tergoda untuk melakukannya, tapi bilang, bro jangan maruk. Oke, saya tidak maruk, kalau gitu saya cuma khotbah aja. So, tema kita di bulan November bicara tentang kekudusan yang diambil daripada Leviticus atau Imamat pasal yang ke-9 ayat yang kedua. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang baik, kami sangat bersyukur atas kebaikan Engkau. Dan kami senantiasa bisa melihat akan hati Engkau setiap kali kami mempelajari firman Engkau. Kami adalah orang-orang yang bersyukur karena diselamatkan oleh karena darah Yesus. Oleh karena firman, oleh karena kebenaran itu Tuhan. Dan kami ingin supaya kami makin bertumbuh semakin dalam pengertian kami akan Engkau. Dan kami bertumbuh juga dalam segala hal yang kami harapkan, kami butuhkan untuk kami hidup benar di mata Engkau. Berkati kami semua, biarlah firman yang kami pelajari pada minggu pagi hari ini bisa membantu kami semua makin mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Tema kita diambil daripada kitab Imamat. Dan kalau kita lihat, salah satu intisari daripada kitab Imamat adalah bicara kekudusan. Dan kalimat yang dipergunakan, sebab akulah Tuhan, atau supaya menjadi Allahmu jadilah kudus sebab aku ini kudus, diucapkan 3 kali dalam kitab Imamat. Di Imamat 11:45, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Imamat 19:1-2, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu, kudus. Juga sama Imamat 20, kuduskanlah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Kata kekudusan sebenarnya berarti adalah to set apart, untuk dibuat terpisah dengan yang lain. Oke, jadi karena itu kemudian dari awal ketika Tuhan memilih bangsa Israel dan juga kita pada hari ini yang percaya kepadanya, Tuhan memisahkan kita dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Tuhan pisahkan kita. Dan intensi Tuhan memisahkan kita adalah supaya kita menjadi kudus. Bahkan seluruh tema daripada kitab Imamat adalah tentang kekudusan. Nah, saya tahu bahwa kalau kita boleh gambarkan ya, sebenarnya bahkan seluruh Alkitab bicara tentang kekudusan. Nah, saya akan jelaskan tentang kekudusan dari konsep firman Tuhan. Saya tahu yang begitu banyak, saya coba selesaikan dalam 30-35 menit. Semoga dalam waktu yang singkat kita bisa pulang, kita bisa dapatkan pengertian. Orang bertanya begini, bro, kenapa imamat itu dibuat Tuhan rumit sekali? Harus inilah, kalau imam begini harus beginilah. Maksudnya, why so difficult? Saya tanya balik, saya bilang begini loh. Kalau kamu menikah, kamu mau nggak? Kamu menikah masuk, kemudian pendeta berkati terus pulang. Kamu mau nggak? Enggak mau dong. Kamu maunya gimana? Ada prosesinya. Datanglah, ada pengantin lah, ada anak-anak duluannya, segala macam kan. Kenapa bikin ribet? Why bikin ribet? Waktu pemberkatan nikah ada sinilah, ada lagunya, lagu A, lagu B, lagu C, betul ya? Kenapa dibuat ribet? Dia bilang, because it's a special day for me. Sama juga prinsip yang sama, bahwa kenapa sepertinya ada banyak hal yang Tuhan sebutkan dalam kitab Imamat, bukan karena Tuhan tidak kerjaan buat ribet buat kita, tapi karena bagi Tuhan, holiness is a very special for Him. Seperti orang set apart,
kita menikah kan kita set apart. Tidak ada, kita punya, di dunia ada sekian ribu miliar manusia, perempuan. Betul ya? Kenapa kita pilih satu orang sebagai istri atau pasangan kita? Karena kita set apart dia dibandingkan yang lain. That's a set apart. Tuhan set apart kita, seperti Tuhan itu sebagai pengantin laki-laki, mempelai laki-laki bertemu sama mempelai perempuan. Maka dibuat sesuatu hal yang spesial. So the way kita baca imamat adalah, it's a special day, it's a special thing sebagai Allah yang mengasihi umatnya. Nah, dalam kitab imamat, itu ada dibagi, ada 33 pasal. Betul ya? Ada 16 pasal pertama, bicara tentang lembaga-lembaga, korban-korban, dan keimaman. Oke? Kemudian, 16 pasal yang kedua, bicara tentang najis dan tahir. Di tengah-tengah itu, di pasal 16, ada bicara tentang the day of the atonement. Hari pendamaian. Atau Yom Kippur. Yom itu hari, Kippur adalah pendamaian, pemutihan. Jadi di hari itu, the Yom Kippur adalah a very special day. So the tema daripada kitab Imamat di tengah-tengah adalah hari pendamaian, the Yom Kippur. Nah, karena itu kemudian saya akan bicara 3 hal. Semoga 30 menit nanti kita bisa belajar dan kita bisa bawa pulang. Pertama tentang konsep kekudusan. Yang kedua tentang konsekuensi daripada kekudusan. Yang ketiga adalah kompensasi. Apa yang harga yang dibayar untuk kita dapat kekudusan itu. So, konsep, consequences, dan juga kompensasi daripada itu. Nah, biasanya kalau kita awal bulan, itu para pelayan kita diajarkan bagaimana memahami kitab yang kita mau pelajari. Biasanya kalau ada Bro Harlem mengajar, kadang-kadang gantian sama saya. Tapi karena Bro Harlem gak ada, jadi saya yang ngajar menggantikannya. Jadi di dalam pengajaran kita bisa belajar bahwa ada daerah atau arah pemetaan daripada kitab Imamat yang sebenarnya konsep yang sama berhubungan dengan konsep kekristenan. Yang pertama adalah yang namanya najis. Oke? Kita kemudian dibersihkan. Kita orang dulu kita dibersihkan. Di dalam prinsip firman Tuhan, tidak ada pembersihan tanpa namanya washing, pencucian. Makanya dalam kitab Titus pasal 3, dikatakan kita itu menerima kasih karunia dan mercy melalui permandian, kelahiran kembali. Washing of rebirth. Makanya air baptisan dengan pertobatan, itulah yang membuat kamu dan saya, kita menjadi bersih. Saya kasih tahu, brother sister, saya ambil air, ya tuang di saya lempar ke orang. Kamu mandi nggak? Kalau 3 bulan nggak mandi. Saya tanya, kamu mandi nggak? Dia literally bahasa loh. Literally dia bilang permandian kelahiran kembali. Mandi nggak kamu? Kalau kamu tidak mandi, kamu tidak kotor, mandi nggak? Oke, saya dan kekotoran saya cebur ke dalam kolam renang. Saya mandi nggak? Saya berenang, saya nggak mandi loh. Jadi orang boleh dibasuh, maksudnya orang boleh dibaptis dengan cara tercelup, belum tentu dibaptis. Karena namanya permandian adalah kotor kita bersihkan. Kita bersihkan kotor kita, daki kita bersihkan, baru kita basuh dengan air, kita bilas dengan air. Itu namanya permandian. Jadi yang di-cleanse adalah dosa-dosa kita. Tidak ada tanpa pertobatan, dosa dihapuskan. Nah ini konsep yang betul-betul sebenarnya this is biblical. Bagi kita mungkin yang baru pertama kali datang ke gereja, mungkin kita yang mungkin sudah beberapa kali, baca buku bapak-bapak gereja mula-mula. Yang mereka mengajarkan tentang konsep pertobatan dan baptisan. Tidak ada yang berubah. Oke, nanti kita akan pelajari di bagian terakhir dari khotbah saya. Kemudian karena kita telah dibersihkan, kita cleanse, kita bersih, oleh karena apa? Oleh karena repentance dan baptisan. Tidak mungkin terputar. Baptis baru tobat, gak bisa. Dua-duanya selalu repentance and baptisan. Dan kita menjadi clean. Because we are cleansed, kita dibersihkan, kita di-justified. Justified, itu adalah istilah hukum, bagi orang kuliah hukum mengerti. Justified adalah kamu secara legal, kamu boleh berhak untuk apa yang kamu dapatkan. Itu justified berasal. Jadi, waktu kita dibersihkan, kita di-justified, kita beroleh hak menyebut Yesus Allah sebagai Bapa kita. Kita berhak untuk menerima Roh Kudus. Kita berhak untuk mendapat menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita berhak untuk memahami firman Tuhan. Kita berhak menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Kita justified. Bukan sesuatu yang kita inherited. Justification itu bukan kita inherit. Kecuali kita itu secara dunia.
Tapi in biblical sense, justification atau kita dapat legal right, itu karena kita sudah bersih. Kemudian, kita dimurnikan. 1 Yohanes 1, kalau kita baca ayat 3, 4, sampai ayat 8, dia bilang, hanya darah Yesus yang memurnikan kita. Yang purify kita dari segala dosa kita. Gini loh. Kita sudah bersih sekarang. Oke, ini kita mengerti analoginya, kita sudah bersih sekarang. Kemudian ada kotoran nempel di badan kita. Yaitu kita jadi ini dibilang kita jadi tidak murni lagi. Betul ya? Tidak murni ini tidak bisa kamu bersihkan dengan cara kamu pakai tangan kamu, gak bisa. Only the blood of Jesus yang akan ambil kotor itu. Itu namanya dipurify. Dan karena itu kamu menjadi holy. So justified and sanctified. Kamu dianggap kudus oleh Tuhan. Ada lagi nanti kalau kita sampai ke akhir zaman, namanya kita dipermuliakan, kita menerima tubuh yang dipermuliakan, kita glorify. Itu adalah prosesnya. Nah, gimana kalau kita sudah sudah cleanse, kita kemudian tidak murni? Kita pertobatan, dan Yom Kippur adalah konsepnya. Sebelumnya adalah offerings. Kita orang percaya, kita berada pada domain yang sebelah kiri, di mana kita sudah cleanse. Kita cleanse. Kita bukan pada domain sebelah sana, kita tidak kotor dan najis, kita sudah cleanse. Oke? Tapi bisa nggak kita menjadi kotor? Bisa. Makanya kemudian kita butuh repentance, supaya kita kembali menjadi bersih. Atau menjadi murni. Kira-kira itu konteksnya, oke? Nah, tidak gampang kita memahami itu. Tapi ini juga yang terjadi, kemudian muncullah pengajaran-pengajaran denominasi. Tetapi saya mau kasih tahu kepada kita, oke, orang itu bersih only to repentance dan baptism. Karena itu dosa, itu dibasuh dengan air dan roh. Oke? Karena itu kemudian di dalam perjanjian lama, saya hanya ambil daripada kitab Imamat. Jadi kata-kata clean dan unclean, najis dan tahir, menarik ya, ada berhubungan dengan covenant bangsa Israel dengan Tuhan. Yang menjadi najis pertama adalah karena alasan kesehatan. Kenapa tidak boleh makan makanan yang Tuhan bilanglah haram? Kenapa tidak boleh menyentuh mayat? Kenapa tidak boleh makan darah? Kenapa tidak boleh, kenapa soal ada darah kemudian menjadi najis karena darah, entah itu melahirkan, entah lagi menstruasi, proses melahirkan sesudah itu. Wahai ketika berhubungan dengan darah tiba-tiba menjadi najis. Orang tanya, mengapa dulu perjanjian itu, peraturan itu sangat mengatur sampai pola makan, segala macam. Saya kasih tahu alasannya supaya kita ngerti. Bahwa kenapa Tuhan bikin peraturan fisik? Karena janjinya juga ada physical promises. Ada namanya physical covenant dan physical promises. Apa physical promise yang Tuhan janjikan bagi bangsa Israel? Saya kasih tahu satu. Tuhan bilang adalah kamu akan berumur panjang. Yang kedua, kamu akan punya banyak anak. Kalau kita simpulkan umur panjang banyak anak adalah orang yang sehat. So physical promise adalah bangsa Israel menjadi sehat. Sekarang, untuk orang sehat gimana caranya? Ayo bagi kita yang sudah berada pada zaman modern, kita ngerti bahwa untuk orang sehat yang diatur adalah pola makan. Makanya Tuhan bikin peraturan dietary, itu pola makan supaya kita sehat. Jadi sekarang kita boleh makan babi enggak? Boleh-boleh aja. Tapi kalau kita lagi sakit dan dokter bilang tidak boleh makan babi, itu namanya apa? Namanya bebal namanya. Karena itu tidak sehat. Oke? Kalau ada kolesterol, tidak boleh makan makanan tertentu, jangan ngotot makan makanan itu karena tidak sehat. Itu awareness sebenarnya. Dan Tuhan ciptakan itu karena ada perjanjiannya. Tidak mungkin orang Israel makan sembarangan, makan ada darahnya. Darah is a very good vessel atau bejana atau lembaga yang memindahkan virus ke dalam tubuh manusia. Makanya tidak boleh makan dengan darah. Tidak boleh menyentuh mayat. Zaman dahulu orang tidak ngerti karena tidak ada mikroskop. Bahwa di dalam tubuh manusia yang mayat itu, di permukaan tubuh mayat itu bakterinya banyak. Maka tidak boleh sentuh mayat pada masa lalu. Sekarang sudah pakai cuci tangan, sudah beres bakterinya. Tapi zaman dulu tidak. Dan kalau orang mengalami penyakit, biasanya itu penyakit yang
menular ke yang lain. Tuhan mau secara komunitas mereka sehat. Sampai kedokteran, teknologi menemukan mikroskop, baru orang ngerti bahwa ada yang namanya tidak kelihatan, yang namanya bakteri namanya. Yang kelihatan bakteri cuma di Medan, namanya teri Medan, itu yang kelihatan. Kalau bakteri itu nggak kelihatan, harus pakai mikroskop baru kita lihatnya kan. Betul nggak? Bak mandi kelihatan, bakteri nggak kelihatan. Harus pakai mikroskop. Orang tanya, gini loh, Tuhan, kenapa saya tidak boleh sentuh mayat, bisa contoh orang kita kasihi? Emang Tuhan nggak punya rasa kasihan bahwa ini bapak, ibu saya, keluarga saya. Dia tidak ngerti bahwa ketika menyentuh mayat, itu penyakitnya pindah, bakterinya pindah. Nah, tapi sekarang kan teknologi kedokteran sudah berkembang, sudah ada obat-obatannya. Jadi sekarang yang Tuhan janjikan buat kita sekarang perjanjiannya sudah tidak berbeda, sudah berbeda. Tuhan janji lagi secara fisik bahwa mereka akan panen dan melimpah panen mereka. Sebegitu melimpah sampai panen tahun ini mereka masih bisa makan dengan panen tahun kemarin dan makan tahun kemarin masih berlimpah hasil panenannya. Dalam 10 tahun mereka berlimpah, mereka bisa jual dan dapat kekayaan. Gimana caranya Tuhan buat bangsa Israel tanahnya selalu subur? Ayo, gimana caranya? Tuhan simsalabim? Enggak, Tuhan janji untuk musim dengan teratur Tuhan kasih. Tetapi mereka hanya boleh mengerjakan ladang mereka 6 tahun lamanya. Tahun ke-7 namanya sabat, bagi tanah itu sabat. Jadi kalau orang yang datang latar belakang sabbatical background, sabat itu bukan cuma kepada manusia, bahkan binatang pun, bahkan tanah pun ada sabatnya. Di mana tanah itu dibiarkan terbengkalai, tidak boleh digarap lagi selama 1 tahun penuh. Tujuannya apa? Tanya orang pertanian. Supaya unsur-unsur hara yang di dalam tanah itu menjadi kembali dan tanah menjadi subur lagi. Dan panen selanjutnya menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya. Itu Tuhan desain. Semua perjanjian dalam Old Testament is a making sense. Perjanjian yang sangat masuk akal. Karena Allah itu adalah disebut dia omniscience. Science, dia di atas sains. Maka dia omniscience. Makanya semua peraturan, look, melahirkan darah. Ada namanya cairan yang keluar dari laki-laki, saya sebut namanya gonoro. Mungkin bisa beda terjemahan, gak apa-apa. Tetapi semua itu menjadi najis karena itu. Jadi sekarang ketika orang menemukan bangsa Israel cacat, kenapa bisa terjadi? Mereka bilang, pada zaman Yesus kan, ini salah siapa? Tuhan gak mau bilang salah siapa-siapa. Tapi kalau kita trace back balik, kemungkinan berhubungan dengan pola hidup mereka. Mereka bisa kawin campur dengan bangsa lain, atau mereka sudah melanggar aturan-aturan itu. Sehingga mereka tidak sehat lagi. That is God's promise. That is God's promise. Karena dia janji itu, dia buatlah peraturan supaya janji terpenuhi. Ngerti maksudnya? Oke? Tuhan bukan Allah yang, ini loh, bayangkan kita sehat. Janji Tuhan kita sehat. Terus kita makan sembarangan. Makan inilah, makan saksang lah, makan inilah, makan itulah. Kemudian, sudah tahu ada darah tinggi kan? Tuhan kamu dari jauh, Tuhan, oh ini, si brother ini mau darah tinggi Tuhan. Simsalabim, darah tingginya hilang lagi. Tuhan kerjanya begitu, jadi orang boleh hidup sesuka-suka dia. Kemudian Tuhan kerja Tuhan adalah, wah ini sudah mau darah tinggi, ayo sembuh. Tuhan gak begitu, Tuhan atur namanya pola makan, pola hidup. Kenapa hari Sabat itu namanya hari istirahat? Logikanya adalah begini. Semua orang tuh ingin kerja loh. Betul kan? Tuhan sengaja ciptakan sistem supaya orang tuh ingat Tuhan. Hari Sabat adalah hari di mana mereka berhenti bekerja, tujuannya supaya ingat Tuhan. Itulah Sabat didesain oleh Tuhan. Jadi itu sama juga dia bicara tentang secara sosial, mengutuki saksi palsu, menolak bersaksi, upah pekerja. Orang harus bayar pekerja dengan upah yang wajar, masalah panen, kalau dia jatuh bagi orang miskin, kalau mengancam orang, dan hormat kepada orang ubanan. Nah ini juga bagian daripada kita hormat kepada orang ubanan. Maksudnya apa? Maksudnya sudah lebih bijaksana. Kata uban itu bukan berarti usia, brothers and sisters. Ini sering orang salah mengerti. Uban itu maksudnya wisdom. Memang digambarkan sebagai manusia sudah lebih tua, tapi itu cuma physical appearance-nya. Tapi maksudnya adalah the wise person. Itu maksudnya. Jadi ada orang muda lebih wise, harus hormat nggak? Hormat kita.
Kenapa orang lebih hormat kepada lebih muda kalau dia pelayanan? Bukan karena dia bijaksana. Dia seorang kasih respect. Jelas maksudnya ya. Kemudian masalah spiritual, tidak setia kepada Tuhan, korban-korban, tentang ramal, nujum, prophecy. Saya terjemahkan sebagai ramal di sini. Tapi sebenarnya kalau zaman sekarang, itu sudah peramalan sekarang. Kita meramalkan nasib orang, Tuhan saya lihat kamu, Tuhan bicara kamu akan jadi pengusaha kaya, itu ramal namanya. Oke? Tuhan bisa pakai nama, orang bisa pakai nama Tuhan untuk meramal orang lain. Enggak ada begitu dalam sistem Alkitab. Hari Raya, bagaimana menghujat Tuhan juga tentang nazar yang kamu janjikan. Itu kira-kira unclean dan clean dalam konsep perjanjian lama. Nah menarik adalah di perjanjian baru, tiba-tiba Tuhan bukan fokus kepada perbuatan sekarang. Dia go to the deep inside. Yaitu motif. Ayat Markus 7, 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskan. Sekarang bukan lagi objek sumber kenajisan, bukan lagi makanan yang membuat kita najis. Jelas maksudnya ya? Bukan babi yang membuat kita najis. Bukan darah yang membuat kita najis. Tapi sekarang dari kita yang membuat kita najis sekarang. Tuhan ganti konsepnya. Tuhan Yesus kasih kepada kita the core of the core. Daripada relationship dan kekudusan. Dia bilang, apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskan. Ingat ya, bagi orang Yahudi, it's a revelation. Gimana? Saya sentuh hewan, saya najis. Sekarang, saya sentuh, saya tidak najis sekarang. Saya makan hewan, saya sentuh mayat, saya nggak najis sekarang. Sekarang yang najis adalah justru saya yang buat saya najis. Dari hati muncul pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Di dalam orang Kristen kan selalu yang menjadi najis, menjadi gawat kan kalau namanya moralitas, sin, percabulan, perzinahan. Tapi yang namanya motivasi ini, kita bilang, it's okay. Orang keras kepala, bebal kita bilang adalah itu karakter kan. Orang sombong kita bilang, pasti itu orang itu pinter. Kita kasih pujian kepada orang di mana Alkitab bilang itu salah, kita bahkan kasih kredit kepada apa yang salah di mata Alkitab. Dia bilang kesombongan dan kebebalan semua timbul dari hati, dari dalam, dan membuat kita najis. Najis juga tidak berarti bahwa ada roh percabulan masuk ke saya kemudian saya jadi pengen cabul. Karena ada gereja ajarin begitu. Najis bukan berarti saya lagi tiba-tiba saya pengen mencuri, ada roh pencurian masuk ke saya, merasuki saya kemudian saya pengen mencuri. Nggak ada begitu. Memang dari hati kita tidak ada roh yang bisa memerintah badan saya untuk saya berbuat satu hal, tidak ada. Oke? Jelas maksudnya. So ini kalau kita pelajari, dia bilang dari hati yang buat kita menjadi najis. Galatia 5, 19-21. Paulus menulis perbuatan daging telah nyata itu percabulan, kecembaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta por, dan sebagainya. Kalau kita perhatikan ini, brothers and sisters, dia kembali kepada bukan objeknya, tapi kepada kamu dan sayanya. Saya dan istri kita baru 3 minggu lalu perjalanan selama 2 minggu ke daerah timur Indonesia. Ya kita pergi ke jemaat kita di Jayapura. Kabar baik kita sudah membuka gereja baru lagi di kota Sentani, puji Tuhan, amin. Luar biasa. Cara Tuhan bekerja. Kalau kamu dulu ikut ADS di Bali, ada pukul gong di ADS Bali, zup, itu namanya Sentani sebenarnya. Tapi 2016, sudah 6 tahun kemudian, 8 tahun kemudian, Tuhan buka jalan, kita sudah bisa mulai gereja di sana. So, menarik adalah gini. Ada peraturan namanya, mereka sebut namanya Perda Injili. Saya tidak kritik siapa-siapa ya, karena kan muncul di YouTube nanti. Tidak punya interest untuk kritik. Saya kasih biblical sense. Dalam Perda Injil itu melarang peredaran alkohol di tanah Papua. Atau di beberapa kota di Papua. Manokwari salah satunya paling utama. Waktu kita ke sana, dalam kunjungan sebelumnya, itu orang juga mabuk kok. Pertanyaan saya adalah dari mana mereka dapatkan minuman keras itu?
Dari mana? Jadi yang dijahatkan adalah alkoholnya. Sementara Alkitab bilang, bukan alkohol, bukan objek yang jahat. Dari hati kamu yang jahat. Emang zaman dahulu orang minum anggur, wine, tidak ada alkoholnya. Tidak ada orang punya teknologi fermentasi untuk membuang alkohol. Sampai sekarang baru kita bisa membuat fermentasi yang kemudian jadi ada anggur yang tidak ada alkoholnya. Zaman dahulu pengawetan itu ujung-ujungnya adalah ada alkoholnya. Alkohol jahatkah? Jahatkah alkohol? Oh enggak. Yang jahat adalah kita yang sembarangan minum sembarangan. Itu yang jahat. Nah ini bukan berarti kemudian kita adjust orang, oh enggak begitu, that's not my point. Saya mau kita menaruh pada proporsi sebenarnya. Kalau orang pikiran jahat, orang iri hati, tidakkah kita lihat sama nilainya orang mau mabukan? Tidak kita lihat itu? Karena nilai moral itu diukur daripada society yang menentukan. Tetapi Alkitab menentukan what is right, what is wrong, is a very strong message. Bahwa bahkan iri hati, roh pemecah, egois. Dikatakan barang siapa, kuperingatkan sekali lagi seperti yang kubuat dahulu, barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. So it's a very strong message, brothers and sisters. Karena itu kemudian saya mengkelompokkan lagi. Saya tambahkan satu dosa. Namanya motif namanya. Sekarang tidak physical lagi. Tapi sekarang kembali kepada motif sekarang. Dari motif kita, dari hati kita muncul pikiran jahat, kejahatan, keserakahan, kelicikan, iri hati, kesombongan, kebebalan, amarah, egois. Itu adalah motif kita. Secara moral, percabulan, perjinahan, hawa nafsu, kecemaran, dan lain sebagainya. Secara sosial, pencurian, pembunuhan, kejahatan, hujat, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, mabuk, perselisihan, pestapor, dan sebagainya. Secara spiritual, maksudnya ini berhubungan dengan keyakinan, sihir, berhala, dan lain-lain. Oke? Di daerah timur, karena kita dari timur sana, kita baru dari sana. Kita ketemu sama orang, dia cerita, wah, saya tanya, wah, oh ya, saudara saya meninggal berapa tahun ini. Oh ya, kita kan mencoba mau ini kan. Jadi gimana cara meninggal? Iya, dia lagi pergi ke sini tiba-tiba dia meninggal. Saya curiga orang mengguna-gunai dia. Mengguna-gunai dia. Sejak kapan orang Kristen itu tubuhnya bisa dimarasuki oleh kejahatan bisa masuk dan tubuh orang Kristen? Karena itu namanya sihir dan berhala. Sejak kapan black magic itu berpengaruh bagi orang Kristen sejak kapan? Since when? Since when kita percaya bahwa ada namanya pedukunan lah? Since when? Itu adalah dosa sihir dan berhala. Tidak ada satupun badan kita yang dirasuki oleh dari kekuatan lain bisa masuk kita, nggak bisa. It's impossible. Karena milik Tuhan, nggak bisa. So itu contohnya. Pada daerah yang makin tradisi, namanya sinkretisme namanya, di mana keyakinan-keyakinan lokal itu combine dengan gereja menjadi satu keyakinan. Orang bisa peresmian gedung gereja disertai dengan tari-tarian yang orang potong-potong tangannya dan tidak berdarah. Sinkretisme namanya. Nah, orang anggap, wah itu tradisi. No, it is against God's will. Everybody lihat, wah ini satu entertainment, bukan entertainment. Karena very true, very clear Alkitab bilang, sihir dan berhala. Oke? Soal yang kedua yang kita mau belajar adalah kita belajar. Bahwa yang namanya clean dan unclean, perjanjian lama bicara tentang physical, perjanjian baru, dia go to the core. Motif, sekarang dia bicara. Bukan lagi objek yang membuat kita berdosa, sekarang motif yang membuat kita berdosa. Amin? Yang kedua adalah konsekuensinya. What is the konsekuensinya? Kalau kita baca Alkitab kita, Galatia 5 yang kita baca tadi, ayat 21b. Dikatakan terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. How many percent dapat bagian dalam kerajaan Allah? How many percent? 0%.
Kalau Tuhan bilang tidak akan, berarti tidak akan. Terus orang bertanya, kalau gitu bagaimana dengan modal percaya kalau begitu? Karena orang mengajarkan, modal percaya, kita percaya kepada Yesus, kita selamat. Saya kasih tahu, brother sisters. Ada 3 kali dalam Alkitab, kata-kata penghakiman, berhubungan dengan kita. Pengkhotbah 12, ayat 13-14. Dia bilang kita semua akan dihakimi. Dan semua perbuatan kita, itu akan dinyatakan, entah itu baik, entah itu buruk. Yang kedua, di 2 Korintus pasal 5, ayat yang ke-10. Dia bicara begini, Paulus bilang begini. Karena kita semua, dia bilang, for we are all must appear in the judgment seat. Kita semua akan menghadap takhta pengadilan Tuhan. Dan surat Petrus juga bilang sama. Dia bilang kita semua akan dihakimi. Paulus bilang kita. Petrus bilang kita. Pertanyaan saya gini. Jadi kita punya hak prerogatif untuk tidak dihakimi Tuhan. Kalau Petrus dihakimi, Paulus dihakimi, siapa kita bilang kita tidak akan dihakimi? So dalam penghakiman is very real. Dalam kita bilang yang dihakimi adalah perbuatan kita, entah itu baik, entah itu buruk. Yang kelihatan, tidak kelihatan, tersembunyi semua dihakimi Tuhan. So do you think dengan modal percaya Yesus kemudian kita go to heaven? Sementara Alkitab bilang barang siapa melakukan ini, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Brothers sisters, bagi kita mungkin, struggle kita mungkin bukan dosa sosial. Struggle kita mungkin bukan dosa moralitas. Struggle kita mungkin bukan dosa spiritual di mana kita tidak punya masalah dengan sihir, kita percaya kepada Tuhan. Tapi struggle kita kebanyakan pada dosa motif. Di mana kita bisa pikiran jahat ke orang. Kita bisa menjadi sombong kepada satu sama lain. Kita menjadi beban, nggak mau dengar orang punya pendapat. Kita become orang yang iri hati kepada orang. Yang suka berpikiran jahat. We have all dosa motif yang kita lakukan. Dan kita merasa fine-fine aja. Karena yang orang ukur, orang lihat adalah yang kelihatan. Secara sosial. Secara moral. Secara spiritual yang kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan adalah motif. Dan berulang-ulang. Bahkan dari Markus 7 tadi, dia bilang kita menjadi najis. Galatia bilang, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita becomes unholy. Ibrani 12 ayat 14-15. Dia kasih kepada kita, kalau kita belajar kitab Imamat, brothers and sisters, berusahalah hidup damai dengan semua orang. So make sure kita berdamai dengan semua orang. Oke? Make sure kita di grup kita, ministry kita, kelompok kecil kita berdamai dengan semua orang. Dia bilang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. None. Zero orang bisa lihat Tuhan. Dan dia bilang, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri pada kasih karunia Allah. Dia bilang apa? Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saya kasih tahu ya, bagi kita, saya melayani 25-26 tahun ya. Satu hal dalam grup, satu behavior dalam grup yang unacceptable, itu bisa menimbulkan akar pahit dan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Orang-orang yang arogan, mau keluar grup aja. Orang ciptakan grup itu supaya ada komunikasi kan. Tiba-tiba main left grup aja, kayak seolah-olah saya layak keluar dari grup. Tahu nggak bahwa itu creating satu model. Kalau gue keluar aja. Santai aja kok. Itu kan bisa menimbulkan akar pahit dan mencemarkan banyak orang kan. Nah kita tahu, itu biasa aja. Enggak, itu berhubungan dengan kita punya kekudusan, brothers and sisters. Dia bilang, kejarlah kekudusan. Supaya apa? Supaya tidak timbul akar pahit dan mencemarkan banyak orang. So, ini bukan sesuatu yang sederhana. It's a very fundamental dalam kekristenan. Sangat fundamental. Sama juga Matius 5 ayat 8. Dia kunci dari pernyataan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang apa? Yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. We cannot understand God loh, kalau kita nggak suci hati kita. Kita nggak bisa
memahami cara kerja Tuhan dalam hidup kita kalau kita tidak murni hidup kita. Karena hanya orang yang suci hatinya yang melihat. Nah, kata melihat itu bisa dua dimensi pengertian. Melihat secara literal di mana keselamatan dia bicarakan. Melihat secara prinsipal maksudnya memahami maksudnya. Kata melihat kan berarti memahami. Artinya adalah kenapa orang tidak bisa memahami Alkitab? Karena tidak murni. Kenapa orang baca Alkitab dan komplain? Susah banget Alkitab ini. Why? Karena kita nggak murni hati kita. We don't respect firman Tuhan itu. That's why we are not pure. Tapi orang yang suci hatinya, dia akan cinta firman Tuhan. Karena they will see the beauty, the intelligence, the wisdom yang Tuhan taruh melalui para nabi menjadi tulisan dalam Alkitab. Makanya berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. So, konsekuensi adalah either kita menjadi hilang keselamatan kita, atau kita understand Tuhan dengan lebih banyak. That's konsekuensi. Kalau kita hidup kudus atau tidak kudus. Amin. Yang ketiga, sekarang kompensasinya. Apa harga yang harus dibayar untuk kita menjadi kudus? Apa komitmen yang kita harus berikan untuk kita menjadi kudus? Brother sister, di Imamat pasal 16, ayat 29-32, dikatakan begini. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yaitu pada bulan ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dan berpuasa. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagiku untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat. Stop di situ dulu. Apakah Sabat selalu hari ke-7? Selalu? Ayat ini bilang hari ke-10 adalah hari Sabat kan? Jadi kalau kita memahami bahwa Sabat itu hari Sabtu, kita keliru mengertikannya. Sabat itu bukan Sabtu. Sabat adalah hari perhentian. Can be any day secara spiritual. Bisa hari Minggu, hari Sabat. Bagi kita struggle, kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu, kenapa enggak hari Sabtu aja? Karena dia enggak ngerti konsep Sabat. Yang saya bilang tadi, tanah, ladang. Sabat itu bukan cuma manusia, ladang pun jadi Sabat bagi ladang. Ngerti maksudnya ya? So that's the way Tuhan mengatur itu. Hari ke-10 harusnya menjadi Sabat. Hari perhentian penuh. Dan dia bilang, bukan cuma Sabat, tetapi full Sabat. Full Sabat. Bagimu dan kamu harus merendahkan diri untuk dengan berpuasa, itulah ketetapan untuk selama-lamanya. Dengan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Saya jelaskan. Ini adalah hari ke-10 daripada bulan ke-7. So hari pertama dari bulan ke-7 adalah tahun baru bagi bangsa Israel. Kalau kita kan tahun baru adalah tanggal 1 Januari. Mereka enggak, tanggal 1 bulan ke-7. Berbeda dengan kita. Pada hari pertama itu, mereka sebut namanya Rosh Hashanah. Atau hari trompet. Di mana kemudian praktek tiup trompet, Happy New Year itu bukan praktek orang kita. Itu praktek Yahudi. Mereka tiup trompet, mereka berteriaklah dalam term Yahudi, Lesana Tova. Oke? Nah, di dalam praktek tahun baru itu, mereka akan mengambil buah-buahan, terutama apel, dan madu. Dan mereka akan mencelupkan apel ke dalam madu, dan mereka makan untuk merasakan manisnya madu dan campur dengan apel itu. Nah kamu tanya, kenapa mereka mempraktikkan itu? Saya kasih tahu alasannya. Karena di dalam konsep Yahudi adalah
Waktu mereka bilang, kami harus mengecap that the Lord, we have to taste that the Lord is good. Kamu harus mengecap bahwa Tuhan itu baik, maka mereka terjemahkan secara literal dengan cara mereka makan buah-buahan dengan madu. Dan manisnya madu itu, mereka membayangkan dengan kebaikannya Tuhan. Manisnya madu itu, mereka membayangkan seperti manisnya Tuhan itu. Manisnya firman-Nya, manisnya ketetapannya, manisnya karakternya. Mereka membayangkan itu. Karena hari kedua adalah pertobatan dimulai. Jadi sebelum bertobat, konsep Tuhan mereka diperbaiki. Ngerti maksudnya? Konsep Tuhan perbaiki adalah Tuhan itu baik. Dan kamu mengecap kebaikan Tuhan dengan cara kamu representasikan dengan buah-buahan yang kamu celup ke dalam madu. Dan kamu rasakan manis itu, kamu bilang, the Lord is good. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari kedelapan, 7 hari mereka bertobat dan bertobat. Confess dosa mereka. Oke? Di dalam praktek, kemudian setelah mereka ada di pembuangan, mereka tambahkan satu praktek lagi selain confess dosa mereka. Adalah begini, mereka punya namanya satu buku catatan. Di mana mereka akan menulis perbuatan-perbuatan baik mereka. Jadi setiap tahun buku itu berisi perbuatan baik mereka dari tahun-tahun sebelumnya. Ngerti maksudnya ya? Yang mereka sebut namanya buku kehidupan. Jadi waktu kamu baca The Book of Life dalam Revelation, adalah buku berisi perbuatan baik daripada orang. Bagi bangsa Yahudi, The Book of Life. Mereka confess dosa secara filosofi. Baik kita ngerti ya. Waktu orang mengaku dosa mereka, sebenarnya mereka berhutang kepada Tuhan. Mereka bayar nanti waktu hari Yom Kippur, mereka akan bayar hutang mereka. Waktu mereka menulis perbuatan baik mereka yang mereka lakukan bagi sesama, sebenarnya adalah mereka seolah-olah Tuhan berhutang kepada mereka. Berbuat baik seolah-olah Tuhan karena Tuhan mau semua orang merasakan kebaikannya. Waktu kita menggantikan Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama, Tuhan berhutang kepada kita. Itu konsepnya mereka. Menarik ya? Tetapi juga bisa menjadi ukuran bahwa apakah tiap tahun I become better person atau tidak. Karena jumlah kebaikan saya dari tahun sini, tahun sebelumnya sampai sekarang, adakah ada perubahan? Better or worse? Itu cara mereka ukur hidup mereka. Everything documented. Kebaikan. Yang mereka sebut namanya The Book of Life. Kemudian setelah itu, biasanya mereka berpuasa. Kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang 2 hari, kadang-kadang sehari. So ada yang bisa berpuasa pada hari Yom Kippurnya, ada yang puasa bahkan 3 hari sebelumnya. In a row, 3 hari mereka berpuasa. Sampailah pada hari Yom Kippur itu. Nah, di Yom Kippur, itu akan ada, sudah pernah diceritakan, but just, untuk kita ingat aja. Ada 2 kambing domba, namanya goat namanya. Oke? Goat yang pertama, itu akan disacrifice. Disembeli, kemudian darahnya akan dibawa ke dalam ruang Maha Kudus. Ada namanya tutup tabut perjanjian. Dan ketika darah 1 percikan saja dipercikan kepada tutup tabut perjanjian, maka Tuhan berdamai dengan bangsa Israel. Tutup tabut perjanjian dalam bahasa Ibrani adalah kaparah. Yang artinya adalah pemutihan. Itulah kata kaporit itu berasal. Kata kaporit berasal dari kata pemutihan. Dari bahasa Ibrani, kaparah. Kalau kita, parah banget hidupnya kak, gitu maksudnya. Kak, parah banget hidupnya kak, itu maksud kaparah itu. Setelah itu kemudian dia perci kepada unsur-unsur lain, kemudian itu dimurnikan. So itu darah goat yang pertama. Kita sebut namanya Ronaldo. Goat yang kedua namanya Messi namanya. Goat yang kedua adalah yang kemudian mereka lepaskan di padang gurun. Eventually itu akan mati. Dipisahkan dari komunitas, suruh wandering di padang gurun. Nah, kenapa 2 prinsip itu? Satu adalah mati, satu terpisah.
Karena berasal daripada konsep dosa, brothers and sisters. Roma 3, upah dosa adalah maut. Jadi harus ada sesuatu yang mati. Hewan menggantikan dosa kamu dan saya. Bangsa Israel zaman dahulu. Ada lagi domba, kambing yang dibuang, dipisahkan dari komunitas. Oke? Itu yang kemudian karena Yesaya bilang adalah dosa membuat kamu terpisah dengan Tuhan. Yesaya 59. Jadi dua, satu terpisah dengan komunitas, satu mati untuk komunitas. So itulah konsekuensi dosa itu, brothers and sisters. Untuk kita memahami, inilah prinsip daripada firman Tuhan. Dalam prakteknya kemudian orang Yahudi, mereka menambahkan another praktek. Karena setelah bait suci itu hancur, kemudian terutama tabut perjanjian tidak ada, mereka gantikan praktek itu dengan namanya ritual cleansing. Menggantikan yang tadi darah dipercikan itu. Ritual cleansing itu dalam bahasa Ibrani namanya mikveh of rebirth. Yang artinya adalah baptisan. Oke? So itu adalah praktek daripada Yom Kippur. Sekarang saya tanya, mereka harus kasih korban. Kita ngapain? Kita hidup dalam perjanjian baru. Matius 20:28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Adalah darah Yesus yang menjadi tebusan, menjadi kompensasinya. 1 Timotius 2:5-6. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai redemption, sebagai ransom bagi semua manusia, sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia, it is by the grace of God, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita being justified dengan cuma-cuma. Oke? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. So kompensasi, brother sister, orang tanya cuma-cuma. Apa partnya kita untuk kita dapat justification? Nggak ada. Tapi apa partnya Yesus untuk kita di-justify? His own life. Dia mati di kayu salib supaya kamu dan saya dapat justification. Dapat pembenaran, dapat hak, legal right sebagai anak-anak Tuhan. Itu gratis. Orang tanya, kalau gitu ngapain gua harus melakukan sesuatu? Kan lo dapatnya gratis. Saya kasih tahu, my last slide saya yang terakhir. Pertobatan bukan pekerjaan. Oke? Make it very clear. Pertobatan bukan pekerjaan. Pertobatan adalah pengakuan. Kita mengaku akan kesalahan kita confess. Itulah pertobatan. Pertobatan bukan pekerjaan. Kita mengatakan cinta pada pasangan, itu pekerjaan. When you say I love you to pasangan kamu, itu pekerjaan. Kan pengakuan. Sama juga, pertobatan adalah pengakuan. Perbuatan berbeda dengan pengakuan. Makanya Kisah 20 dikatakan, mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta membuktikan, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan dan deeds, dua hal yang berbeda. Karena banyak orang bilang, kalau itu gratis, ngapain dia tobat? Kan gratis. No. Pertobatan bukan deeds, pertobatan adalah confession. Bukan deeds. Deeds adalah perbuatan kita berbuat baik ke orang, kita tunjukkan dengan kehidupan kita, itu perbuatan. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Wahyu 2. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. So repent dan lakukan two different things, brothers and sisters. Supaya kita tidak salah memahami. Bagi kita mungkin baru pertama kali datang, sudah berapa kali datang, kita punya doktrin kita yang berbeda-beda. Saya kasih tahu, pertobatan bukan deeds, tapi deeds mengikuti pertobatan. Pertobatan adalah your response, your confession, pengakuan kamu kepada Tuhan bahwa kamu berdosa. You confess tentang apa yang kamu lakukan. That is confession.
Seperti kita ngaku kepada pasangan kita bicara I love you. That is confession. Perbuatan adalah sesuatu yang mengikuti kita. So itu adalah bicara tentang holiness. Brother sister, semoga konsep yang sukar ini saya buat kita bisa memahami dan lebih gampang. Bahwa kekudusan itu ada perjanjian lama, perjanjian baru berbeda. Perjanjian lama secara fisikal, yang lain sama, perjanjian baru secara motif dia lagi bicara. Ada juga konsekuensinya daripada kekudusan itu. Kalau tidak kudus, whatever the reason, kita tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita menjadi najis. Kalau kita hidup kudus, kita bisa melihat Allah. Kita bukan cuma melihat nanti, tapi sekarang kita bisa memahami Dia yang lebih baik. Tapi kompensasinya adalah darah Yesus. Dan itu sangat mahal. Oke? Kita gratis. What you need adalah pertobatan. It's not difficult thing. Sesuatu yang kita respons karena kita memahami dari apa yang Tuhan mau. Semoga Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di surga, terima kasih untuk firman Engkau. Biarlah kami senantiasa bisa dikuatkan dan bertumbuh dalam pengertian kami akan firman Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.